Tawaf di atas bara. Bab 1. Jubah kesombongan. Arini mematut diri di depan cermin hotel. Bintang 5 yang menghadap. Langsung ke Masjidil Haram, kain. Iram putih yang ia kenakan sangat halus. Dibeli dari butik ternama. Namun, entah mengapa, kain itu terasa kasar seperti amplas di kulitnya. Di dalam tas kulit mahalnya, tersimpan ponsel yang terus bergetar pesan dari sepupunya. Menanyakan dana darurat. Koperasi yang tak kunjung cair. Arini mengabaikannya. Ia merasa dengan menginjakkan kaki di tanah suci, semua dosa peminjaman dana itu akan luntur secara otomatis. Ia tidak sadar bahwa ia sedang mencoba menyuap Tuhan dengan uang hasil rampasan. Bab 2. Jejak kaki yang meleleh. Sot melangkah keluar dari hotel. Hawa panas kota Makkah terasa berbeda. Bukan panas matahari, melainkan panas yang seolah keluar dari dalam pori-pori tanah. Arini mulai merasa linglung. Rombongan travelnya yang berseragam batik hijau mendadak hilang di tengah kerumunan. Ia mencoba mengikuti arah orang-orang menuju gerbang Masjidil Haram. Namun setiap kali ia melangkah di atas marmer putih yang biasanya dingin, ia mendengar suara mendesis. Sandal kulitnya mulai melengkung, dan ia mencium bau karet terbakar yang menyengat. Bab 3. Gerbang tanpa nama. Arini tiba di sebuah gerbang besar. Ia mengira itu adalah Babu Salam. Tapi tulisan kaligrafi di atasnya. Tidak bisa ia baca huruf-huruf. Itu tampak seperti cacing-cacing. Api yang menggeliat. Alih-alih melihat jamaah yang khusyuk, ia melihat orang-orang yang berjalan dengan kepala tertunduk. Memanggul tumpukan emas yang membara di punggung mereka. Arini ingin berbalik, namun arus manusia yang tak berwajah mendorongnya masuk ke dalam. Kegelapan yang pengap. Bab 4. Lautan nanah di Mataf. Sampai di area pusat jantung Arini seolah berhenti detaknya. Koba yang ia rindukan tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ada sebuah menara hitam. Legam yang dikelilingi oleh parit luas berisi cairan kental berwarna kuning kehijauan yang berbau. Busuk campuran darah dan nanah. Ini tidak mungkin. Di mana Koba? Teriakinya. Namun, orang-orang di sekitarnya hanya mengerang. Harta kami. Harta kami. Suara itu persis seperti suara paman dan bibinya yang uangnya ia gunakan untuk modal bisnisnya yang gagal. Bab 5. Lingkaran penyesalan. Sebuah kekuatan paksa menyeret kaki Arini ke pinggir parit itu. Ia dipaksa berputar, melakukan tawaf. Setiap putaran, udara di sekelilingnya berubah menjadi layar raksasa. Putaran pertama memperlihatkan ia memalsukan buku kas koperasi. Putaran kedua memperlihatkan tangisan keponakannya yang gagal masuk kuliah karena uangnya raib. Di putaran ke-7, Arini melihat dirinya sendiri sedang tertawa saat berbelanja barang mewah menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar dari keringat keluarga besarnya. Bab 6. Kerikil yang bicara. Arini tersungguh. Lantai yang ia pijak bukan lagi marmer, melainkan kerikil tajam yang bara apinya menyala-nyala. Ampun, ya Allah, teriakinya. Tiba-tiba, kerikil itu bersuara. Ribuan suara kecil yang serak berkata, "Kami dibeli dengan uang haram. Kami tidak sudi dipijak olehmu, kerikil-kerikil." Itu mulai masuk ke dalam selesai kuku kakinya. Mbah membakar seraf hingga Arini melolong memilukan. Namun tak ada satupun orang yang menoleh. Bab 7. Dahaga timah mendidih. Haza haus yang mematikan mencekik tenggorokan Arini. Ia melihat deretan keran yang ia kira air zam-zam. Dengan tangan gemetar, ia menadah air itu. Namun, yang keluar adalah cairan hitam kental yang berasap. Begitu menyentuh lidahnya, rasa sakit yang luar biasa menjalar. Cairan itu membakar kerongkongannya hingga hancur. Namun ajaibnya ya Cidaki Moti. Tubuhnya terus pulih hanya untuk merasakan hancur kembali. Ia teringat bagaimana ia membiarkan bibinya jatuh sakit tanpa bantuan. Padahal uang bibinya ada di tangannya.
Bab 8. Sai di atas belati. Sezioranggi atau sesuatu menyeret Arini menuju jalur Sai di sana. Dua bukit Syafa dan Marwah bukan lagi bukit batu, melainkan tumpukan belati dan pedang yang berdiri tegak. Arini dipaksa berlari. Setiap langkah berarti membiarkan bilah tajam menembus telapak kakinya. Di setiap ujung bukit, ia melihat wajah anggota keluarganya yang kini tampak kurus dan menderita. Menatapnya dengan tatapan penuh benci dan tuntutan keadilan. Bab 9. Sang penjaga neraka. Di tengah siksaan itu, muncul sosok bayangan raksasa yang tidak memiliki wajah. Hanya ada lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Sosok itu membawa gulungan, kertas yang sangat panjang daftar, hutang dan kecurangan. Arini, ibadahmu adalah topeng. Suara itu mengguncang jagat raya. Kau datang ke rumahnya menggunakan pakaian yang ditenun dari penderitaan orang lain. Tidak ada tempat bagimu di sini kecuali di kerak yang paling panas. Bab 10. Kepulangan yang perih. Arini terbangun dengan jeritan yang memecah kesunyian kamar hotelnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat yang berbau amis. Saat ia mencoba berdiri, ia jatuh tersungkur. Telapak kakinya melepuh hebat, menyisakan luka bakar permanen yang membentuk pola tulisan. Arab berbunyi Al-Hadiah sang penipu. Ia melihat Ka'bah dari jendela, namun kini ia tak berani mendekat. Arini menyadari umrohnya bukan untuk bersuci, melainkan peringatan terakhir. Ia harus pulang, menjual seluruh hartanya, bersimpuh di kaki keluarganya, dan siap menghadapi jeruji besi jika ingin kakinya berhenti terasa terbakar.